Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab, ya, kenapa mantan akan kembali merindukanmu dan ingin kembali kepadamu. Ya, yang namanya manusia itu mesti ada titik jenuh. Ya, jadi pada satu titik nih kita bergerak begitu ya, mesti ada titik baliknya. Kita melempar batu ya ke udara, kan tidak naik terus tuh. Tapi pada satu titik ketika energinya sudah tidak mampu lagi melawan gravitasi, maka dia akan jatuh ke bumi, ya. Jadi sebagai contoh nih, boneka ini ya, saya lempar dan jatuh. Ya, saya lempar, ketika energi saya masih ada di boneka ini, maka dia akan terus bergerak naik. Tapi pada satu titik ketika energinya habis dan dikalahkan oleh gravitasi, maka dia akan bergerak turun. Ya, manusia ini juga begitu. Makan daging itu enak atau tidak? Enak, ya. Jadi bahkan setiap yaumin nahar ya, Idul Kurban itu orang sampai antri untuk bisa rebutan mendapatkan jatah daging kurban. Kenapa? Karena daging itu enak, ditambah lagi gratis, jadi enaknya double-double, ya. Nah, sehingga memang daging itu enak, tapi dimakan 3 hari tensinya naik, ya. Dimakan 1 minggu sudah melenger itu, sudah bosen rasanya, ya. Nah, karena itu makan daging yang enak juga itu tidak bisa kan hanya dengan satu teknik bumbu saja. Hari ini mungkin dagingnya dimasak dengan bumbu rendang, besok dengan bumbu opor misalnya, kemudian besoknya lagi dengan bumbu sayur lodeh misalnya, atau besoknya lagi dengan bumbu sate dan seterusnya. Itu yang kemudian akan membuat orang terus tertarik makan daging. Tapi kalau tiap hari makan sate ya 2 minggu juga sudah bosan ya. Nah, ketika mantan Anda sekarang mungkin dia lagi happy, kenapa Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati ya, kenapa kok dia tidak pernah ingat kepada Anda, ya, chatting tidak pernah, kemudian apapun tidak pernah dilakukan. Menyapa Anda juga tidak sempat, ya karena dia belum jenuh. Pada satu titik, manusia itu pasti akan mengalami kejenuhan. Ya, apalagi dalam proses interaksi dengan manusia. Apalagi kalau setiap hari isinya berantem saja. Berselisih paham, bertengkar. Lama-lama orang akan mengalami satu fase yang bernama fase kejenuhan tadi. Nah, maka ada 3 sebab yang akan membuat mantan kembali merindukan untuk bersama-sama Anda. Tapi dengan catatan ya, ketika menjalani relasi bersama Anda itu normal, baik, rukun, harmonis, tidak pernah bertengkar ya, kalaupun bertengkar sekali-sekali ya, dan itu pun skalanya kecil-kecil ya. Kalaupun dia berpaling pada saat ini itu murni karena godaan physically, bukan karena faktor menemukan seseorang yang memiliki temperamen yang membuat dia merasa lebih nyaman, bukan ya. Nah, jadi yang pertama ya, orang akan selalu ingat kepada orang lain karena faktor teramat sangat cintanya. Teramat sangat cintanya atau cintanya berlebihan. Ya, dia berusaha untuk beralih dari Anda, tetapi sesungguhnya dia sangat mencintai Anda. Ya, sehingga ketika dia berada atau bersama dengan pasangan barunya, ya dia tetap ingat kepada Anda juga. Dan itu biasanya memicu pertengkaran tuh dengan pasangan barunya.
Kenapa Anda dengan saya tetapi selalu bercerita tentang mantan Anda? Katanya begitu. Ya. Nah, itulah yang kemudian akan membuat dia menyadari, ya. Jadi dia justru sadar bahwa dia sangat mencintai Anda ketika dia saat ini sedang bersama-sama orang lain. Ya. Nah, kemudian sebab yang kedua, karena faktor dia teramat sangat membenci Anda. Jadi membenci itu juga akan membuat seseorang selalu teringat dan terkenang. Ya. Jadi apa yang dilakukan orang ketika dia teramat sangat membenci? Ya secara otomatis hatinya kalau ada yang berbau-bau Anda sedikit, ya, melihat orang yang cara berpakaiannya sama, atau yang namanya sama, ya, atau yang daerah asalnya sama, kemudian profesinya sama, pokoknya yang mirip-mirip lah dengan Anda, dia akan langsung teringat itu. Dan lambat laun, seiring perjalanan waktu, ya, hal-hal yang memantik kebencian di dalam dirinya itu secara alamiah juga akan reda. Ya, jadi ketika kebenciannya reda, yang tersisa tinggal kenangan manis, dan itu juga akan membuat orang kembali rindu untuk berjumpa dengan seseorang yang pernah hadir di masa lalunya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, karena dia berusaha teramat sangat keras untuk melupakan Anda. Jadi ketika dia berusaha nih, jungkir balik seluruh energinya dia gunakan untuk melupakan Anda. Ketika bayangan Anda masuk, ya, dia langsung bilang, lupakan, 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 ya. Berusaha untuk mengusir bayangan itu jangan sampai masuk, tapi bagaimana mau diusir? Karena sesungguhnya Anda kan ada di dalam diri dia. Mau dia usir bagaimana? Wong kenangan itu menyatu di dalam dirinya, di dalam benaknya, di dalam pikirannya, bahkan di dalam hatinya. Maka sekeras apapun dia berusaha melupakan, dia cuma capek saja. Tidak akan ada hasilnya. Yang ada malah membuat dia teringat terus kepada Anda. Ya. Nah, itulah 3 sebab yang kemudian akan membuat orang selalu tergerak untuk kembali merindukan orang yang pernah bersama-sama dengan dia, khususnya pada saat dia sedang melewati fase-fase kejenuhan bersama dengan pasangannya yang baru pada saat ini tadi. Yang perlu Anda lakukan pada saat ini apa? Anda biasa-biasa saja. Ya, Anda tidak perlu meniru cara dia untuk melupakan Anda. Kalau pas lagi ingat, ya dinikmati saja. Ya, tidak usah dilawan, tidak usah berusaha melupakan, karena hal-hal yang demikian itu sesuatu yang sangat melelahkan dan menguras begitu banyak energi kita. Ya, karena itu di dalam sebuah hadis dijelaskan, habibaka haunan ma'asa ayakuna baghidaka yauman ma wa baghidaka haunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dia dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Kalau engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Mencintai saja dengan sederhana, menikmati perpisahan dengan cara yang sederhana, semoga nanti dia juga bisa kembali dengan cara yang bersahaja, ya. Dan terus isi hidup Anda dengan berkarya, karena orang semuanya akan ingat Anda ketika Anda punya karya yang bisa memberikan manfaat yang luas, ya. Terus berkarya, karena sebuah karya yang buruk sekalipun itu jauh lebih baik daripada sebuah masterpiece, ya, sebuah karya agung
tetapi hanya ada di dalam imajinasi dan rencana-rencana saja. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.